Kang, dengan sekarang yang digunakan adalah gratifikasi, apakah KPK harus membuktikan satu persatu siapa yang memberi gratifikasi, Kang? Ya, yang pertama gini, asasnya itu kalau acara pidana biasa yang membuktikan JPU, itu JPU-nya KPK. Tapi kalau sekali lagi digunakan gratifikasi tadi, kalau nilainya di bawah 10 juta, kewajiban JPU ya KPK membuktikan. Tapi kalau di atas 10 juta itu huruf A-nya 12 A huruf 12 huruf B huruf besar huruf kecil A-nya itu kewajiban. Sekali lagi, ini pembuktian terbalik dan berimbang di gratifikasi maupun pencucian uang, maka bebannya ada pada tersangka atau kelak terdakwa. Satu itu. Jadi sekali lagi, yang diatur dalam gratifikasi itu penerima. Ya sekali lagi, ini perlu diingat. Gratifikasi itu penerima. Kalau pemberi enggak, ini perbedaan suap itu ya, justru kalau pemberian suap, penyuap dan disuap hukumannya sama. Tapi kalau gratifikasi, sekali makanya tidak usah takut tuh para pemberi gratifikasi, nongol aja lah muncul sepanjang dia memberi gratifikasi ya. Karena di undang-undang tuh ajasnya legalitas ya, legalitas itu hanya diatur tuh penerima gratifikasi. Kalau pemberi nggak ada, sekali lagi silakan baca bukunya ya, silakan baca undang-undangnya. Kalau memberi gratifikasi udah beberapa ini sudah ada. Kecuali tadi kalau pemberi gratifikasi di kasus pajak ini kan menarik. Ada pemberi gratifikasi, sekali lagi perusahaan-perusahaan yang kewajiban pajak, tapi dia kelola juga uang itu. Jadi seperti penyertaan modal yang diberi itu, ya membalikan lagi, tapi usaha itu dikelola lagi. Nah, kalau itu kena. Tapi kalau betul-betul saya contohnya memberi ya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuatu, misalkan diskon, rabat, penginapan, ya kalau itu berapa orang yang masuk penjara. Tapi sekali undang-undang korupsi itu ya untuk pasal 12B maupun 12C huruf besar itu hanya mengatur penerima, bukan pemberi. Lain dengan suap, bedanya suap itu walaupun memang di gratifikasi ada dianggap pemberian suap. Tapi pemberian suap itu aturannya bagi penerima, bukan bagi pemberi. Itu perlu dicatat. Oke, meskipun si pemberi gratifikasi ini tujuan dia memberi gratifikasi adalah melancarkan soal pajak, itu pun tidak wajib jadinya ditelusuri, Kang, si pemberi ini. Ya, ya yang salah tadi kan tidak sesuai dengan kewajibannya, tugasnya penyelenggara tersebut, kenapa dia nerima gitu kan? Kan harusnya dia tolak. Kalau ditolak tidak terjadi, makanya di 12C itu dikasih jangka waktu 30 hari. Ya kalau 30 hari, bayangkan kalau sekarang pemberi ya kena, kalau si penerimanya melaporkan dalam jangka waktu 30 hari, sudah selesai, tidak terjadi. Misalkan saya memberi ke Anggi sebagai pegawai negeri, pegawai pajak atau pegawai penyelenggara lainnya, terus melaporkan ke KPK, ya sudah selesai. Masa pemberinya harus kena? Karena penerima sudah melaporkan, itu salah satu perbedaan gratifikasi dan suap ya. Nah, itu beda. Kalau suap sejak awal mempengaruhi supaya nanti berusaha gini. Kalau ini mah dalam bentuk tanda terima kasih, tanda petik ya. Ya sudah kan banyak tuh barang-barang yang suka dilaporkan KPK suka melelang barang-barang gratifikasi kan. Nah itulah jadi sekali lagi pemberi gratifikasi kalau dia sekali lagi dalam bentuk tanda terima kasih tanda petik ya dia nggak kena sekali lagi. Tapi kalau dia kelola ya tadi dibalikin lagi oleh penerimanya dan gitu mengelola asetnya perusahaan itu ya dan dia bagian dari punya saham di situ kenalah dia. Berarti itu nanti masuknya harus pasalnya pasal penyuapan, bukan pasal gratifikasi. Kalau pemberi gratifikasi nggak ada istilahnya, hanya ada Baik. penerima gratifikasi. Baik, berarti artis R dan juga artis-artis lain yang namanya masih hilang ini seharusnya nggak usah takut begitu jadinya, Kang ya, jadinya. Oke, Ya, sepanjang Kang. mereka hanya memberi ya terbuka aja. Bahkan ini saya kasih tahu nggih ya di undang-undang pencucian uang, kalau ada pencucian uang pasal 83 sampai 86 pemberi gratifikasi artinya pemberi pencucian uang itu yaitu sebagai saksi pelapor maupun pelapor itu tidak dapat dituntut pidana maupun perdata, mereka akan terbebas. Itu lebih dari JC loh. Mereka minta perlindungan ya bahkan mereka memberi itu karena sesuatu hal, kemudian mereka melaporkan kepada LPSK itu diatur pasal 85 pasal 86 karena ada sebagian yang mengatakan oh ada baca pasal 83 pasal 86 pencucian uang. Kalau mereka pemberi pencucian uang tadi, mereka tidak dapat tuntut pidana maupun perdata. Itu perlu dipahami. Banyak orang makanya saya bilang nongol aja lah artis R dan 20 30 artis misalkan apa namanya public figure justru akan membantu justru dengan dia menceritakan nanti dia tidak bisa berkelit siapa si R ini ya R dalam arti Rafael itu kan. Nah, misalkan nanti mudah-mudahan pejabat penyelenggara negeri juga membuka juga pada yang lain, artinya akan terbuka semuanya. Jadi tidak akan satu. Itulah undang-undang mengatur supaya ada tidak tuntutan pidana maupun perdata kepada pemberi gratifikasi yang nanti di kumulatif pencucian uang karena mereka tidak dapat pidana perdata, artinya akan membuka. Ini lebih luas dari JC yang di kasusnya Sambo si Ican itu kan.
Maka saya bilang Oke. saya himbau, muncullah Anda nggak usah takut, Anda minta perlindungan ya sebagai pelapor, ya sebagai pemberi gratifikasi, sebagai orangnya dicuci di dalam bentuk uang tadi, apa cucian uang tadi. Sekali lagi, baca pasal 83 sampai 86 Undang-Undang Pencucian Uang, perlindungan terhadap para pelapor. Jadi Anda cepat-cepat jadi pelapor sebelum jadi Anda terdakwa atau tersangka. Itu aja saya kasih tahu dari awal.